Para sahabat Fresh yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Adam Suncoko dari Gereja Katedral Keuskupan Malang. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sudahkah hidup Anda dan saya berubah untuk berbuah? Hidup berubah untuk berbuah, suatu kata-kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dijalani. Kata-kata sederhana ini menggambarkan bagaimana kita sedang berjuang untuk memberi arti hidup kita lebih mendalam sebagai anugerah Tuhan. Hari ini kita mendengar kisah Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus setelah menanggapi undangannya. Lalu Lewi mengadakan perjamuan besar bagi Yesus di rumahnya. Tentu saja, Lewi mengundang teman-temannya, banyak di antaranya juga pemungut cukai. Ketika mereka duduk di meja, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang dan mengeluh kepada para murid Yesus. Mereka bertanya, "Mengapa Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa seperti itu?" Yesus mendengar dengan apa yang mereka tanyakan. Yesus langsung menjawab kepada mereka. Yesus dengan terus terang mengatakan kepada mereka bahwa orang yang sehat tidak membutuhkan dokter. Hanya orang-orang yang sakit membutuhkan dokter, membutuhkan tabib. Kemudian Yesus dengan jelas memberitahu kepada orang-orang Farisi bahwa dia tidak datang kepada mereka yang menganggap diri mereka sebagai orang benar. Sebaliknya, Yesus datang untuk memanggil mereka yang membutuhkan kesembuhan. Lebih khusus lagi, Yesus memberitahu kepada mereka bahwa ia datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Para sahabat Kristus yang terkasih, kita bisa membayangkan kehebohan yang ditimbulkan oleh komentar orang-orang itu. Orang-orang Farisi pasti terkejut dengan pernyataan tajam yang diberikan Yesus. Mereka marah kepada Yesus atas pernyataannya. Apapun Yesus menegaskan bahwa fokus kehadirannya kepada orang yang sakit, baik itu sakit fisik, emosional, atau spiritual. Yesus adalah penyembuh, bukan hakim. Yesus memperhatikan orang-orang dan secara pribadi melayani mereka. Para sahabat Yesus yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa ketika kita jauh dari Tuhan dan sesama, kita diundang untuk merasakan kehadirannya dalam aneka peristiwa hidup kita. Dia selalu memanggil kita kembali dalam kebersatuan dengannya untuk menikmati segala anugerahnya. Kita yang berdosa, yang rapuh dan lemah, tetap dikasih dan dicintai supaya bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Para sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, semoga di masa Prapaskah ini, kita semakin memiliki kepekaan hati untuk menyadari kita sebagai orang berdosa untuk bertobat. Panggilan hidup berubah untuk berbuah, bagikan suara-suara sayup lembut. Semakin jelas undangan yang bertuah, jangan biarkan hidup tetap gabut. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Setiap kali Engkau mengundang kami untuk bertobat dan menerima kasih-Mu dalam hidup kami. Tetapi seringkali kami mengabaikan suara-suara sayup panggilan-Mu yang menyelamatkan. Semoga di masa Prapaskah ini, kami dimampukan hidup berubah untuk berbuah dalam kasih-Mu sendiri, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan sukacita, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.